Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 6 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Mahasiswa UKIM desak rektorat beri skorsing, bahkan pecat pelaku kekerasan di kampus. Insiden tawuran antar mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik di Universitas Kristen Indonesia Maluku Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 6 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Mahasiswa UKIM desak rektorat beri skorsing, bahkan pecat pelaku kekerasan di kampus. Insiden tawuran antar mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik di Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM, Talake, Kota Ambon memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa sendiri. Mahasiswa UKIM Bill Clinton Dumgair mendesak rektorat mengambil tindakan tegas, mulai dari skorsing hingga pemecatan terhadap para pelaku kekerasan untuk menciptakan efek jera. Ia menegaskan bahwa sanksi administratif harus dijalankan tanpa pandang bulu. Lanjutnya menjelaskan insiden tawuran yang terjadi pada Selasa 4 November 2025 sebagai akumulasi dari masalah internal yang tidak diselesaikan secara tuntas oleh pihak universitas. Menurutnya, kampus harus lebih jeli lagi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Tujuannya penanganan dilakukan secara tepat, sasaran, dan tidak ada keberpihakan pada pihak-pihak tertentu. Ia menyarankan langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini. Selain penanganan masalah yang lebih proaktif, ia juga menekankan pentingnya pengetatan keamanan di lingkungan kampus. Tujuannya agar masalah internal tidak meluas menjadi konstelasi massa, bahkan melebar hingga melibatkan masyarakat luar. Diberitakan sebelumnya Tribuners, suasana di UKIM sempat tegang setelah aksi pemukulan berujung pada saling serang menggunakan batu antara mahasiswa hukum dan teknik pada Selasa 4 November 2025 sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Timur.
Insiden ini yang merupakan rentetan dari perselisihan yang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya, mengakibatkan 4 orang terluka dan 1 unit motor rusak. Pasca tawuran, aktivitas perkuliahan di UKIM telah kembali normal sehari setelah insiden. Pantauan tribunambon.com pada Rabu 5 November 2025 sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Suasana kampus tampak kembali ramai dan kondusif. Tidak terlihat adanya ketegangan maupun konsentrasi massa lanjutan. Meski demikian, sebagai langkah antisipasi dan menjaga kondusivitas, Rektorat UKIM telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian jadwal kuliah selama sepekan ke depan. Kebijakan ini diambil untuk mencegah terulangnya insiden dan memastikan lingkungan akademik tetap aman bagi seluruh sivitas akademika. Dosen-dosen di PK, UKIM dievaluasi. Junior jangan gitu. Junior, kesini tuh. Kakak cakin. Pada dasarnya sanksi-sanksi yang ada, sanksi administrasi dalam kampus ataupun sanksi yang lain tetap dijalankan, dan kita berharap supaya sanksinya itu dapat memberikan efek jerah ke depannya untuk teman-teman yang lain. Jadi ini sebenarnya mulai dari akumulasi masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh universitas. Dalam hal ini tim penanganan permasalahan-permasalahan dalam kampus tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanya akumulasi itu sampai terjadi permasalahan seperti kemarin. Mungkin datang itu lebih mendatang itu ke depannya itu penanganan masalahnya ini, waktu ada pemicu-pemicu kecil begitu langsung sudah ada penanganan lebih lanjut dari pihak kampus sendiri, dengan security kampus juga lebih lebih diperketat penjagaannya begitu, supaya jangan sampai ada permasalahan ini dibawa ke luar lagi menjadi masalah yang lebih besar. Ada konsentrasi massa itu kan masalahnya lebih meluas atau Suara bising ganggu ketertiban umum, Kapolsek Nusa Niwe sita 7 meriam kaleng. Keresahan warga akibat polusi suara yang ditimbulkan oleh permainan meriam kaleng anak-anak akhirnya terjawab. Demi mengembalikan ketenangan dan kenyamanan publik, Kapolsek Nusa Niwe AKP Johan Anakota mengambil langkah tegas dengan menggelar razia dan menyita sejumlah meriam kaleng rakitan. Aksi meriam kaleng yang mengeluarkan suara bising belakangan ini disinyalir telah mengganggu ketertiban umum di beberapa wilayah Ambon. Menindaklanjuti keluhan masyarakat yang terus meningkat, Kapolsek Nusa Niwe AKP Johan Anakota bersama anggotanya bergerak cepat melakukan penyisiran Rabu 5 November 2025 sore. Razia terpusat dilakukan di kawasan Bentas dan Pantai Wainitu, daerah yang dilaporkan menjadi lokasi utama maraknya permainan meriam kaleng. Dari hasil operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan 7 buah meriam kaleng rakitan yang menjadi sumber utama kebisingan. Kapolsek Johan Anakota menjelaskan bahwa langkah ini diambil demi menjawab keresahan masyarakat yang merasa kenyamanan dan ketenangan mereka terganggu. Aksi cepat dan tanggap yang dilakukan Kapolsek Nusa Niwe ini disambut baik oleh warga setempat. Mereka mengaku senang karena keluhan mereka selama ini akhirnya direspons dengan tindakan nyata oleh aparat kepolisian.
Selain penyitaan, AKP Johan Anakota dan timnya tidak hanya berfokus pada penindakan, mereka juga mengambil peran edukatif dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait bahaya membunyikan meriam karet. Mereka tidak terlihat kecewa, justru senang dengan kehadiran Kapolsek yang ramah dan interaktif di tengah-tengah masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa penertiban dapat dilakukan secara humanis, menggabungkan penegakan aturan dengan pendekatan persuasif dan edukasi. Dengan disitanya 7 meriam kaleng ini, diharapkan ketenangan di kawasan Bentas dan Pantai Wainitu dapat pulih. Aksi Kapolsek menjadi sinyal tegas bagi wilayah lain untuk menertibkan kegiatan yang mengganggu ketenangan publik. Ya, jadi mulai hari ini kau bermain ini. Kalau ada orang ditangkap, dihancurkan. Baru selesai pemusnahan atau amankan meriam dari yang sangat mengganggu masyarakat. Bagaimana pendapat Bapak? Pendapat Bapak karena banyak orang tua yang mengeluh. Iya, jangan sampai dola, apalagi kalau ada penyakit apa. Bisa dong dapat jantungan, itu bikin. Ya. Termasuk beta punya anak juga. Iya. Jadi beta sifatnya punya pasokan sekarang. Oh iya. Tapi beta mau tanya kepada Bapak Kapolsek, kira-kira hari H bisa tidak? Ya, kalau umpama hari Natal, hari kebahagiaan kita bersama, ya mungkin bisa lah. Ya, jangan berlebihan. Siap. Siap. Mama saya dapat tidur ya. Dan kalau mama jantungan berarti habis sudah. Pelindo luncurkan program TJSL Stunting Care di Laha, Kota Ambon. PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Ambon resmi meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL bertajuk Stunting Care di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Rabu 5 November 2025. Program ini menjadi langkah nyata Pelindo dalam mendukung penurunan angka stunting di wilayah tersebut yang tergolong tinggi. Kegiatan diawali dengan bimbingan teknis atau BIMTEK bagi kadar kesehatan di Puskesmas Tawiri sebagai kapasitas tenaga pendukung program di lapangan nantinya. General Manager atau GM Pelindo Cabang Ambon, Zahlan, menjelaskan bahwa program Stunting Care merupakan kolaborasi antara Pelindo dengan Human Initiative Regional Indonesia Timur sebagai mitra pelaksana. Menurut Zahlan, pelaksanaan program TJSL ini merupakan bentuk kepedulian BUMN terhadap lingkungan sekitar, sesuai mandat pemerintah agar perusahaan negara turut berkontribusi dalam pembangunan sosial. Zahlan menambahkan bahwa Desa Laha dipilih karena angka stunting tertinggi di Kota Ambon, yaitu sebanyak 59 anak. Sementara itu, Asisten 2 Setda Maluku Kasrul Selang yang hadir mewakili Gubernur Maluku untuk membuka kegiatan tersebut menyampaikan dukungan penuh. Menurutnya, penanganan stunting harus melibatkan banyak pihak agar hasilnya maksimal. Sebab menurutnya penting peran berbagai pihak agar pengelolaan sumber daya alam yang melimpah di Maluku dapat mendukung pola makan sehat bagi anak-anak. Ambil tempat di atas panggung. Punya
Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Izin Bapak Ibu mohon di tempat sebentar. Kita akan masuk ke sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang juga para kolaborator program TJ Stunting Care. Yang pertama Kepala Balai POM Ambon, Bapak Tamran Ismail. Ini 6 bulan ke depan ya berharap angka stunting di sini bisa nihil, harapan kita sama-sama. Apa selanjutnya? Tentu kami berharap generasi kita ke depannya itu punya cita-cita, punya pendidikan, punya kemampuan untuk menjadi generasi penerus ke depannya. Tentu ya harapan-harapan kita adalah berkaya atau menjadi pengganti-pengganti kami ke depannya. Ya mungkin gubernur, wali kota, JM dan kepala-kepala dinas ke depannya harapan itu. Karena kenapa? Keberlangsungan generasi itu harus yang pokok atau penting bagi suatu negara. Demikian dari saya barangkali, lebih kurangnya mohon maaf dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Human Inisiatif kemudian dinas-dinas terkait yang bisa berkolaborasi untuk kegiatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih. Ya. Nah, pola pendekatan pun kita tahu bersama ya tadi yang laporan dari Pak Sekdes di sini bahwa hampir 50 anak di sini kena stunting atau dikategorikan sebagai stunting. Sementara di satu sisi kita punya sumber daya alam yang tanda kutip bisa melimpah dan gampang didapat. Berarti ada sesuatu yang salah gitu ya. Nah, yang kita curiga mungkin salah satunya adalah pola asuh anak-anak ini. Karena Gubernur berpesan bahwa apabila kita tidak mencegah stunting, maka sama dengan kita memutuskan satu generasi untuk menjadi pemimpin yang besar di provinsi. Dan yang paling penting itu target capaian ketum. Kalau sekarang kita berhasil mengidentifikasi 49 anak yang dikategori sebagai stunting tadi itu, maka 6 bulan berikut kita harap dengan treatment dari kesehatan, dari kader, bisa kita mencapai ya mudah-mudahan di atas 80% lah. Karena ini kan anak yang sama, ditangani dengan treatment yang sama, berarti minimal harus mendapatkan hasil yang sama gitu ya. Kecuali ada sebab-sebab yang kita tidak tahu, yang bukan hanya karena kesehatan pada umumnya. Tapi kalau di luar daripada itu, insya Allah kita optimis teman-teman dari didukung penuh oleh pihak swasta, kemudian dari BPOM dan teman-teman yang di Puskesmas, dan yang paling penting itu kader. Ingat sekali lagi Pak Gubernur itu berpesan bahwa kalau tidak menangani stunting, maka kita sama dengan menuju satu generasi untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita untuk masa depan. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Mohon kesediaannya untuk segera. Informasi lainnya, Tribuners, Pasar Mardika Ambon kini tertata. Dishub sediakan parkir apung untuk roda 2. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Ambon telah menyediakan area parkir khusus bagi pengguna kendaraan roda 2 di Jalan Pantai Mardika. Fasilitas ini dikenal dengan nama parkir apung yang memiliki luas sekitar 100 kali 30 meter dan mampu menampung hingga 1000 unit kendaraan roda 2. Parkir apung ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Timur. Meski masih dalam tahap uji coba, Dishub terus melengkapi berbagai fasilitas pendukung mulai dari petugas keamanan hingga penerapan metode pembayaran secara online. Pelaksana tugas atau PLT Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Teknik Perhubungan, Daniel AG Patiasina mengatakan parkir apung saat ini sudah bisa difungsikan. Ia menjelaskan sistem satu pintu masuk dan keluar diterapkan untuk mengoptimalkan keamanan. Patiasina menegaskan pengelolaan parkir apung dilakukan dengan modal swakelola tanpa melibatkan pihak ketiga atau swasta. Dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan parkir apung ini dengan baik.
satu kata tuh, kau mau jawab nih. Nanti kau tuh mengerti lah kamu. Cek. Kejari Malteng terima sejumlah laporan dugaan korupsi ADD Negeri Liang mulai disidik. Sejumlah laporan dugaan tindak pidana korupsi atau Tipikor dana desa atau DD diterima Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah. Di samping itu, Kejari Maluku Tengah juga sedang menyidik dugaan Tipikor ADD Negeri Liang. Demikian keterangan Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah Markus Yongen Pangke saat diwawancarai Tribun Ambon.com di ruang kerjanya Rabu 5 November 2025. Diungkapkan pemeriksaan dilakukan terkait dengan ADD Negeri Liang tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran 2024. Dirinya menyebut pemeriksaan saksi sudah dilakukan, tinggal menunggu perhitungan hasil kerugian negara dari inspektorat. Dikatakannya selain ADD Liang, ada beberapa laporan dugaan Tipikor dana desa di beberapa desa dan statusnya belum naik sampai di tahap penyidikan. Mengenal budaya Nusuloi dari Dusun Yalahatan, Negeri Tamilau, Maluku Tengah.
Kabupaten Maluku Tengah dikenal kaya akan budaya warisan leluhur, baik dalam bentuk tutur, benda, perilaku, maupun tradisi sosial yang terus dijaga hingga kini. Salah satu yang menarik perhatian adalah budaya Nusuloi dari Dusun Yalahatan, Negeri Tamilo, Kecamatan Amahai. Masyarakat adat Yalahatan menampilkan beragam warisan budaya kebendaan mereka pada pameran budaya yang digelar di kawasan Pelabuhan Feri Indah Marina, Kota Masohi, Jumat 31 Oktober 2025 hingga Senin 2 November 2025. Di stand mereka, pengunjung disuguhkan berbagai hasil karya turun-temurun seperti tas, kerajinan tangan, lantai atau lantai bambu, dan foto rumah adat. Semua benda yang ditampilkan dibuat dari bahan alam, diantaranya patron, tas berbahan pelepah sagu, nyiru, wadah atau baki dari anyaman bambu, tagalaya, bakul anyaman bambu, amanisang, anyaman bambu berbentuk kerucut untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian ada juga kanate yang memperlihatkan aksesoris pakaian adat serta lante, yaitu lantai dari bambu yang dibelah dan disejajarkan di tanah. Stand Nusuloi sendiri dibangun dari gaba-gaba atau pelepah daun sagu yang menandakan kesederhanaan kehidupan masyarakat leluhur mereka. Selain memamerkan benda-benda budaya, kanate turut memperkenalkan sejumlah rumah adat di Dusun Yalahatan. Di antaranya rumah adat atau baileu, disebut usali dalam bahasa lokal, rumah adat matoke, rumah kapitan waleuru, rumah kapitan soloweno, rumah adat soloweno, rumah tuan tanah waleuru. Menurut kanate, dari generasi ke generasi, masyarakat adat Yalahatan terus menjaga warisan budaya ini sebagai bagian dari jati diri mereka. Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang kami hormati Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku, Bapak Dodi Wiranto SSM, yang kami hormati pimpinan instansi lembaga vertikal BUMN, BUMD Kabupaten Maluku Tengah, yang kami hormati pimpinan PPPM Cabang Ambon, yang kami hormati pimpinan OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, para kepala kecamatan, bersama kepala pemerintah negeri dan kelurahan di Kabupaten Maluku Tengah, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, hadirin yang berbahagia. Inilah opening ceremony pameran budaya dan UMKM Maluku Tengah 2025. Desa Yalahatan sendiri yang asli. Jadi ini baileu. Waineu namanya. Baileu. Iya. Kalau bahasa Yalahatan itu usale. Bagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum wabarakatuh. Sepertinya masih kurang semangat. Mohon izin sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu hadirin seluruh kampung. Oke, kamera di. HUT ke-80 Brimob, personel Kompi 3 dan warga bahu-membahu bangun masjid di Buru. Mempererat hubungan persaudaraan antara aparat dan masyarakat, personel Kompi 3 Batalion A Pelopor bersama Batalion TP821 Satria Bupolo dan warga setempat melaksanakan bakti sosial pembangunan Masjid Ulul Albab di Dusun Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Rabu 5 November 2025. Komandan Kompi 3 Batalion A Pelopor AKP Robi Sinai menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut aparat bersama warga saling bahu-membahu melakukan pengecoran bangunan Masjid Ulul Albab.
Ia menekankan bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. AKP Robi juga memberikan apresiasi terhadap partisipasi warga dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan masyarakat menjadi contoh positif di tengah era modern saat ini. Kegiatan bakti sosial tersebut berjalan dengan lancar dan penuh semangat, mencerminkan sinergi yang kuat antara aparat keamanan dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi bersama. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Dinas Pertanian SBT gelar FGD bahas hilirisasi sagu, utamakan aspek sosial, budaya, dan keberlanjutan. Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur atau SPT bekerja sama dengan Masyarakat Sagu Indonesia atau MASI menggelar Forum Group Discussion atau FGD membahas potensi produksi serta rencana hilirisasi sagu di wilayah tersebut. Rabu 5 November 2025. PLT Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian SBT Idris Rumalean mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menyusun rencana hilirisasi sagu dalam Program Strategis Nasional atau PSN. Kata dia, forum diskusi itu tidak hanya menyoroti potensi produksi, tetapi juga aspek sosial dan budaya masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian besar lahan sagu di SBT berada di wilayah hak ulayat negeri yang dikelola berdasarkan dusun dan marga. Ia menegaskan keberhasilan pengembangan sagu harus melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan agar program ini berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik sosial. Selain itu, Idris juga menyoroti pentingnya pelaksanaan proyek hilirisasi sagu secara hati-hati dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan industri sagu harus memperhatikan keseimbangan antara produksi dan kelestarian alam. Dijelaskannya berdasarkan hasil uji bersama lembaga dan dinas teknis, 1 hektar lahan sagu di SBT mampu menghasilkan sekitar 15 ton pati basah dengan rata-rata 35 pohon produktif per hektar. Namun, ia menegaskan kegiatan hilirisasi tidak boleh sekadar berorientasi pada produksi.
Pemerintah akan memastikan program tersebut memberi nilai tambah ekonomi bagi petani serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Ya. Jadi di antara kawasan ini Pak Agunya sudah ditebang di antara kawasan. Kemudian kita pelihara itik, kita pelihara ikan. Ya. Nanti dari ikan dari itik itu petani itu mendapat pendapatan harian. Karena itik itu setiap hari bertelur. Ya. Nah, kita impor beras kira-kira 10%. Jadi kalau orang Indonesia, 10% orang Indonesia mau makan sagu, tidak usah. Paksa orang yang non-muslim itu tidak mungkin kan? Makanya paling enak kita perhatikan sagu saja. Oke, berikutnya kita lihat jagung. Jagung ini sekarang nanti harus sampai ke tapi saya akan bercerita juga bagaimana Ella. Kalau Ella Jawa ini dimarahin di sini biasa. Ella Ambon, kalau Ella Ambon itu limbah sekali. Kalau Ella di Jawa cantik. Ada di sini. Jadi Ella Ambonnya Ella yang limbah. Tinggal yang tidak enak kalau di daerah kan. Jadi kalau sagu dibangun. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi